Halo, selamat datang kembali di Saidorama. Kali ini gue akan membahas salah satu film live action dari sebuah karya manga dan anime paling populer saat ini, yaitu live action Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin yang rilis sebanyak 2 part, yakni part pertama pada Agustus 2015 dan part kedua pada September 2015. Nah, menurut kabar, banyak yang kecewa sama seri live action Attack on Titan ini, terutama para fans sejati yang mengatakan bahwa ada banyak sekali bagian cerita yang diubah dan hal itu menghilangkan nuansa cerita aslinya. Nah, gue pun sependapat bahwa seri live action Attack on Titan ini mengecewakan. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat seri live actionnya ini kurang begitu diterima oleh para fans? Nah, let's go kita bahas. Oke, kita akan berbicara tentang cerita singkat Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan dari cerita aslinya dulu, yaitu dari manga dan animenya, supaya kita bisa melihat perbedaan yang sangat kentara antara versi aslinya dan versi live actionnya. Tapi gue nggak akan masuk ke bagian Attack on Titan season terakhir yang sedang tayang, karena di season terakhir pokoknya benar-benar mengejutkan kalau dilihat dari jalan ceritanya. Makanya mending kalian tonton sendiri. Apalagi kalau kalian juga mengikuti manganya, yang juga masih berjalan sampai sekarang. Pokoknya nggak salah deh, seri Attack on Titan ini jadi salah satu karya paling populer saat ini. Lantaran cerita di Attack on Titan ini sangat kompleks. Soalnya ada unsur politiknya, fantasinya, actionnya, dramanya, bahkan ada asmaranya. Jadi nggak sekadar bertarung dan mengalahkan para titan, lalu beres perkara. Nggak sesimpel itu jalan ceritanya. Nah, secara umum, Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan bercerita tentang perseteruan antara dua bangsa, yakni bangsa Marley dan bangsa Eldia yang sudah berlangsung sejak dulu. Bangsa Marley sendiri adalah bangsa besar dengan kekuatan militer yang sangat kuat. Sedangkan bangsa Eldia adalah bangsa terbuang yang diceritakan punya leluhur yang bisa berubah menjadi titan atau raksasa. Dan titan dari bangsa Eldia ini menyebabkan kekacauan di masa lalu yang membuat bangsa Marley mengalami kehancuran. Karena sejarah itulah, bangsa Marley dan bangsa-bangsa lainnya mengusir dan menyudutkan keturunan bangsa Eldia ke sebuah pulau yang bernama Pulau Paradis. Dan selama ratusan tahun, bangsa Eldia dikucilkan hingga masyarakatnya sangat jauh tertinggal dari peradaban bangsa-bangsa lainnya. Yang membuat bangsa Eldia nggak bisa kemana-mana adalah, di pulau tersebut terdapat begitu banyak titan yang tersebar di seluruh pulau. Sehingga seluruh masyarakat Eldia selama beberapa abad terus hidup di dalam tembok yang dibangun oleh leluhur mereka. Kisah tentang sejarah bangsa Eldia dan bangsa Marley ini tentu nggak diceritakan secara lengkap di awal episode. Melainkan bisa kalian pahami ketika kalian menonton seri animenya sampai season 3. Nah, untuk tokoh utamanya, Attack on Titan ini mengambil sudut pandang Eren Yeager, yakni seorang pemuda keturunan bangsa Eldia yang diketahui memiliki kekuatan untuk dapat berubah menjadi titan. Di awal episode, kehidupan Eren tampak baik-baik saja bersama kedua teman masa kecilnya, yakni Armin dan Mikasa. Tapi semua berubah ketika sosok titan kolosal tiba-tiba muncul dan menghancurkan tembok. Seketika, para titan yang berada di luar tembok berbondong-bondong masuk lalu menyerang seluruh penduduk, tak terkecuali ibu Eren yang dimakan oleh titan di depan mata kepalanya sendiri. Dari situ, Eren menjadi sangat benci kepada para titan dan bersumpah akan membunuh semua titan sampai tak ada yang tersisa. Nah, singkat cerita, beberapa tahun setelah kejadian memilukan itu, Eren masuk dalam skuad pengintai yang bertugas memantau aktivitas titan di luar dinding. Berbagai misi berbahaya dan berbagai kejadian menyedihkan selalu mengikuti Eren setiap kali dia melakukan misi. Hingga pada suatu ketika, Eren tiba-tiba dapat membangkitkan kekuatan titannya dan melawan banyak titan dengan kekuatannya. Kejadian itu membuat rekan-rekan dan petinggi pasukan terbagi menjadi dua kubu, yakni mereka yang menganggap kekuatan titan milik Eren bisa digunakan untuk membantu pertempuran, dan mereka yang menganggap bahwa Eren harus disingkirkan karena kekuatannya itu. Akhirnya, sebagian besar pasukan dan petinggi sepakat untuk melepaskan Eren dengan satu syarat, bahwa Eren harus membantu mengusir dan mengalahkan para titan dengan kekuatannya. Strategi tersebut berhasil. Eren dan pasukan khusus yang dipimpin oleh Levi Ackerman berhasil menutup salah satu lubang yang dibuat oleh titan kolosal beberapa tahun yang lalu. Tapi kemenangan kecil tersebut tidak berlangsung lama. Diketahui ada mata-mata bangsa Marley yang menyusup ke dalam dinding. Mata-mata tersebut diketahui pula punya kekuatan yang sama seperti Eren, yakni dapat berubah menjadi titan. Dari fakta tentang mata-mata bangsa Marley yang dapat berubah menjadi titan tersebut, Eren teringat misteri yang diberikan oleh ayahnya, yakni mengenai keberadaan kamar rahasia di rumah Eren, yang digadang-gadang menjimat sebuah rahasia besar tentang para titan.
Maka misi Eren dan pasukan khususnya pun berubah. Mereka diberikan tugas khusus untuk memeriksa ruangan rahasia di rumah Eren tersebut. Tapi misi tersebut ternyata sangat berbahaya. Karena letak rumah Eren berada di sebelah dinding terluar, yakni dinding Maria, yang masih dihuni para Titan. Alih-alih misi mereka sukses dengan mudah, mereka dihadapkan pada situasi yang genting. Mata-mata bangsa Marley akhirnya terkuak, yakni Bertolt yang memiliki kekuatan Titan kolosal, Annie Leonhardt yang memiliki kekuatan Titan wanita tipe petarung, dan Reiner yang memiliki kekuatan Titan baja atau Titan zirah. Ketiganya ini menyusup dengan cara menjadi pasukan yang sama seperti Eren, dan usaha Eren untuk mengalahkan ketiganya menjadi pertarungan yang sangat seru. Tapi, kejadian tak terduga muncul di bagian akhir season 3 ini, yaitu munculnya mata-mata keempat yang bernama Zeke Yeager, yang memiliki kekuatan Titan Beast atau Titan berbentuk kera raksasa. Nah, dari sini kita dibuat penasaran dengan sosok Zeke Yeager ini, bukan karena kekuatan yang besar, melainkan nama belakangnya mirip dengan nama belakang Eren, yakni Yeager. Pokoknya, pada season ketiga ini, ada banyak sekali misteri yang membuat para penonton semakin penasaran terhadap kelanjutan ceritanya di season terakhir. Nah, pertanyaannya, apakah Eren bisa berhasil mengungkap rahasia para Titan? Serta siapakah Zeke Yeager ini? Apakah dia memiliki hubungan darah dengan Eren? Silahkan kalian tonton sendiri keseruan anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin dari season 1 hingga season 3. Nah, untuk live action Attack on Titan sendiri, kalau boleh jujur, gue agak kecewa sama filmnya. Dan gue yakin para penggemar juga banyak yang kecewa. Alih-alih menjadi sebuah masterpiece dari karya anime paling populer di dunia saat ini, versi live actionnya seolah-olah dibuat ala kadarnya. Bahkan dengan bantuan para aktor dan aktris papan atas Jepang, nggak banyak membantu untuk mendongkrak kualitasnya. Nah, sekarang gue akan merangkum penyebab gagalnya atau hal yang menimbulkan kekecewaan bagi para penggemar dari seri live action Attack on Titan ini. Perbedaan konsep cerita. Mungkin inilah penyebab kenapa live action Attack on Titan dianggap gagal dan banyak menuai kritik dari para fans. Di mana ada kesalahan besar yang dimunculkan sebagai inti dari cerita, yaitu mengenai setting situasi yang terjadi di dunia. Nah, dalam seri live actionnya, diceritakan seluruh dunia mengalami kekacauan besar akibat munculnya para Titan yang menyerang seluruh negara. Bahkan peperangan melawan para Titan pun terjadi di mana-mana, tak terkecuali di tempat di mana Eren tinggal saat ini. Sehingga kemunculan para Titan ini sudah dianggap wabah yang disebabkan virus yang bisa menjangkiti siapa saja, dan itu dialami oleh semua negara di dunia. Hal ini jelas sangat berbeda dari cerita aslinya. Memang benar kalau kekuatan para Titan ini sempat digunakan oleh bangsa Marley untuk berperang melawan negara-negara kompetitornya. Tapi Titan yang mereka gunakan untuk berperang adalah Titan spesial yang pewarisnya telah dilatih khusus. Misalnya yang dialami oleh Reiner, Bertolt, hingga Zeke Yeager. Sementara Titan-Titan biasa yang nggak punya pikiran yang bawaannya cuma makanin orang-orang hanya terjadi di Pulau Paradis saja. Sedangkan di negara lain nggak begitu. Kita ambil contoh cuplikan adegan yang terjadi di bangsa Marley. Di negara tersebut, nggak ada tuh yang namanya Titan-Titan berkeliaran menyerang orang-orang. Negara mereka tergolong negara yang damai, meski memang terjadi banyak kasus politik di sana. Makanya, film live action ini kurang bisa memberikan kesan mendalam kepada penonton, karena jalan ceritanya yang ngawur dari cerita aslinya. Kepadatan cerita. Dengan inti cerita mengenai perebutan dinding Maria, yang notabene perjuangan terakhir Eren dan para pasukan di season ketiga di animenya, justru membuat banyak cerita di seri live actionnya yang dihilangkan. Artinya ada banyak sekali kejadian atau peristiwa yang terjadi. Namun dengan durasi kurang lebih 1,5 jam dan dengan dibuat 2 part, hal itu nggak cukup untuk menampung semua kejadian yang terjadi di animenya. Sehingga ada banyak sekali kejadian yang dihilangkan. Misalnya, gak dimunculkannya tragedi atau problematika keturunan Raja Eldia, yakni Historia. Gak dimunculkannya Camelot di pemerintahan yang membuat Eren diburu oleh petinggi pemerintahan. Gak dimunculkannya tertangkapnya Annie Leonhardt sebagai mata-mata ketiga. Gak dimunculkannya kejadian di mana Eren membangkitkan kekuatan Titan pendiri Shingeki no Kyojin. Dan beberapa kejadian penting lainnya pun gak dimunculkan. Jadi, live actionnya ini berasa kayak film baru yang terinspirasi dari seri manga dan anime Attack on Titan. Banyak tokoh penting yang dihilangkan. Oke, gue ngerti kalau tokoh-tokoh seperti Historia, Ymir, atau semisal Kenny Ackerman gak dimunculkan. Meski mereka adalah tokoh yang juga penting,
Tapi kalau mereka dihilangkan pun, rasanya cerita tetap bisa maju. Nah, tapi kalau Levi Ackerman, Rainer Beltot, Annie Reinhardt, Zeke Yeager, hingga Kapten Erwin dihilangkan, justru bikin cerita nggak berjalan sebagaimana mestinya. Itulah kesalahan paling utama seri live action Attack on Titan ini. Memang, karakter Titan Zira atau Titan Baja dan Titan Kolosal tetap ditampilkan. Tapi orang yang berada di baliknya justru bukan Rainer dan Beltot. Hal ini jelas sangat mengurangi kekuatan cerita itu sendiri. Oke, kita bedah dulu. Dalam seri live actionnya, Titan Zira dimiliki oleh tokoh bernama Shikishima, yakni kapten satuan khusus yang kalau di animenya diperankan oleh Levi Ackerman. Nah, ini sih kelewatan melencengnya. Dan yang lebih bikin melenceng lagi, dalam satu adegan di mana Eren terlibat obrolan dengan Shikishima ini, dia mengakui Eren sebagai saudaranya. Padahal yang digadang-gadang memiliki hubungan darah dengan Eren adalah Zeke Yeager, yang punya nama belakang yang sama dengan Eren. Gue pikir Zeke bakal dimunculkan, ternyata enggak. Makanya sampai akhir film part 2-nya, belum terjawab tuh siapa Shikishima ini. Atau dari mana dia dapat kekuatan Titan Zira. Yang penonton tahu, alasan dia menjadi Titan Zira dan menyerang kerajaan adalah karena dia ingin membalas kematian ayahnya yang dibunuh oleh petinggi pemerintahan. Lalu soal Titan Kolosal, ini juga sama melencengnya. Alih-alih dimiliki oleh Beltot, Titan Zira justru dimiliki oleh komandan pasukan yang punya niatan untuk memberontak dengan membuat kekacauan menggunakan kekuatannya. Udah gitu, kalahnya pun konyol lagi. Padahal kalau di animenya, pertarungan pasukan khusus yang dipimpin oleh Kapten Erwin dan Levi Ackerman melawan Titan Kolosal ini benar-benar seru. Dan nggak cuma seru, ada drama yang menyedihkan setelah pertarungan melawan Titan Kolosal berakhir. Yakni dipilihnya Armin sebagai pewaris Titan Kolosal dibandingkan Kapten Erwin yang saat itu kondisinya udah parah banget. Sedangkan untuk Levi Ackerman sama sekali gak dimunculkan. Padahal dia adalah tokoh penting yang mungkin paling banyak mengambil peran. Selain itu, hubungan Levi dengan Mikasa pun gak kalah menariknya untuk diikuti. Lantaran keduanya memiliki nama belakang yang sama, yakni Ackerman. Kualitas film yang dirasa kurang. Sebagai live action dari sebuah karya masterpiece yang digandrungi banyak orang di dunia, sudah selayaknya harus dibuat mewah untuk mengimbangi kepopuleran manga dan animenya. Tapi live action Attack on Titan ini terkesan dibuat dengan kualitas yang bisa dibilang terbatas. Bahkan belum bisa mendekati kualitas standar milik Hollywood. Alasan pertama adalah efek sosok Titan yang lebih mirip manusia telanjang yang berkeliaran di mana-mana. Alih-alih digambarkan sebagai sosok raksasa, tapi malah mirip manusia telanjang. Ini mungkin menjadi kegelian yang terus mengganggu penonton sepanjang film dan mengurangi kenikmatan menonton film ini sampai selesai. Alasan kedua adalah sosok Titan Eren dan Titan Zira yang bertarung di akhir-akhir film yang lebih mirip pertarungan Ultraman melawan monster. Maksudnya, kenapa nggak dibuat full CG? Seperti ketika Hulk atau robot di Pacific Rim sedang bertarung. Coba kalian perhatikan, sosok Titan Eren dan Titan Zira ini kentara sekali diperankan oleh orang yang menggunakan kostum. Ya memang meski harus diakui, kualitas kostum Titan Eren dan Titan Zira sangat bagus dan detail, tapi hal itu mengurangi kualitas pertarungan mereka. Padahal kalau di animenya, pertarungan itu sangat seru dan menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat penonton betah. Tapi karena bukan hasil CG, makanya kualitas pertarungannya menjadi sangat terbatas. Ya pokoknya benar-benar mirip Ultraman lah. Nah kalau ditanya apakah ada nilai lebih dari seri live action Attack on Titan ini, mungkin hal itu lebih kepada akhirnya para fans dapat menyaksikan sosok Eren, Armin, dan Mikasa dalam versi nyatanya. Ya penggambaran penampilan, sikap hingga kesesuaian dengan seri animenya, ketiga aktor itu cukup mendapat pujian karena sudah lumayan mirip. Mungkin kalian ada yang nggak setuju, tapi gue rasa ketiganya sudah cukup sukses memerankan sosok Eren, Armin, dan Mikasa. Apalagi Haruma Miura yang memerankan Eren, Kanata Hongo yang memerankan Armin, dan Kiko Mizuhara yang memerankan Mikasa merupakan aktor dan aktris papan atas Jepang yang sudah banyak memerankan berbagai karakter di berbagai film. Oke, segitu review live action Attack on Titan dari kami. Gimana? Apa kalian sependapat atau punya pandangan sendiri? Ayo tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, jangan lupa tonton terus tayangan lainnya di kanal saya Putra Project. Kalau gitu gue pamit, sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung kanal ini dari awal atau yang baru bergabung. Kami akan terus mencoba menghibur kalian semua dengan tayangan-tayangan kami. Jadi dukung terus ya. Oh ya, satu lagi. Sungai, selokan, dan jalan bukan tempat sampah ya. Ingat itu.